wajib menjadi pelopor kedua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Thailand resmi melegalkan ganja mulai Kamis 9 Juni 2022. Rakyat Thailand diizinkan menanam ganja di rumah untuk keperluan medis dan kuliner. Pemerintah Thailand pun mengeluarkan ganja dari daftar narkotika kategori 5. Kebijakan ini menjadikan Thailand sebagai negara pertama melonggarkan aturan ganja di Asia Tenggara. Setiap rumah tangga dapat menanam hingga 6 pohon ganja dengan mengikuti aturan produk harus mengandung kurang dari 0,2% THC senyawa yang memberikan rasa mabuk. Selain itu, para turis dan masyarakat di Thailand pun juga dapat memesan hidangan dan minuman yang mengandung ganja di restoran. Sementara itu, Thailand siap membebaskan ribuan narapidana yang didakwa dengan kasus pelanggaran ganja. Lebih dari 4.000 narapidana akan dibebaskan menurut Departemen Permasyarakatan. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Pancasila bil Indonesia. Salimna ya Allah qubul hajatina. Ibda bil basmalah. Sallu ala Nabi. Salim ya Allah Pancasila bil Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, pada kesempatan ini kita mengkaji kembali tentang sesuatu yang bermanfaat tetapi menjadi tidak bermanfaat atau ditakuti karena stigma yang menempel dengan sesuatu tersebut. Bil makna yaitu tentang legalitas ganja yang sudah diresmikan di negara Thailand. Negara Thailand telah melegalkan ganja untuk seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, kita dalam hal ini wajib menjadi pelopor kedua, boleh dikatakan se-Asia. Karena di Asia yang pertama kali Thailand yang melegalkan untuk seluruh rakyatnya, boleh ditanam di pekarangan rumah, untuk obat-obatan, dan untuk bumbu masakan. Subhanallah. Sebagaimana biasa, kita kaitkan beberapa kata atau satu kalimat dari kitab ini agar terjadi sinkronisasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat tijaratuhum. Bil makna kerugian dalam perdagangan itu hal yang biasa jika tidak tahu celahnya. Bisa merugi menanam ganja itu bila tidak tahu manfaat dan kegunaannya. Pada prinsipnya, dari sudut pandang filsafat tentunya, khusus lagi filsafat situasionalisme, ganja itu banyak manfaatnya daripada mudaratnya jika dikelola sedemikian rupa, dimanage sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kerugian baik sebagai yang memproduksi dalam hal ini tanda petik negara kesatuan Republik Indonesia ataupun yang bayarnya ataupun konsumennya diekspor katakan gitu. Jadi ini harus ada regulasi saja ya dari pemerintah menerapkan sistem yang baik, yang benar, dan disosialisasikan cara penggunaan ganja yang tepat guna. Tentunya bisa untuk obat-obatan, bisa untuk bumbu masak, sehingga masyarakat memiliki image tidak negatif tentang ganja ini. Satu hal harus kita pahami, ganja ini pada prinsipnya adalah sesuatu yang bisa membuat
tubuh kita tetap terjaga kualitas kesehatannya bila dikonsumsi secara baik dan benar. Dan untuk yang sedang mengalami sakit tertentu dapat diobati dengan ganja. Bukan rahasia umum lagi bahwa saya ganja terbaik sedunia nomor 2 adalah ganja yang ada ditanam di Republik Indonesia. Artinya cocok di tanah Republik Indonesia, wabil khusus daerah Sumatera, Aceh. Umumnya kualitas ganja di Aceh itu sangat baik kualitasnya, nomor 2 sedunia. Subhanallah. Bila ini dimanage demikian rupa, yang pernah kami bahas, ganja ini dapat membayar hutang-hutang negara kita. Pemerintah dalam ini harus berani. Jangan menunggu hutang menumpuk yang tidak karu-karuan. Jangan sampai menumpuk hutang kita seperti itu. Mumpung hutang kita ini masih di bawah 10.000, jadi tanam saja ganja, diekspor, bikin aturan yang ketat, dan disosialisasikan cara penggunaan yang baik dan benar kepada masyarakat sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Nah, ini harus kita paham bersama, ya. Stakeholder yang ada di pemerintahan Indonesia sekarang ini harus duduk bersama, urun rembuk bagaimana solusinya agar ganja ini berkah baik untuk rakyat Indonesia maupun untuk melunasi hutang negara. Subhanallah. Sangat disayangkan jika di negara kita ada sesuatu yang mampu melunasi hutang negara, tetapi tidak diberdayakan, tidak digunakan hanya karena image tanda petik negatif. Takut dibilang nanti negara sebagai atau negara yang memproduksi kokain ataupun narkoba dan lain sebagainya. Tidak. Ini hanya masalah sosialisasi saja dan regulasi serta aturan-aturan yang ketat dibuat sehingga siapa yang memakai, siapa yang berhak mengekspor, siapa yang berhak menjadi gudangnya. Kalau sudah dipanen oleh masyarakat, ada tempat bulognya lah gitu istilahnya, ya, gudang stok khusus untuk ganja, jadi gampang dipantau peredarannya. Kalau ada yang keluar dari itu ya ditangkap sesuai dengan prosedur. Kalau bicara oknum ya semuanya juga oknum banyak. Pasar internasional sangat amat membutuhkan ganja dan mereka kekurangan justru, yaitu tadi karena mungkin tanahnya tidak cocok di negara mereka. Beda dengan negara kita yang tropis ini. Subhanallah. Sebenarnya ini anugerah dari Allah kalau kita mau menata, membuat kebijakan-kebijakan, ada payung hukumnya yang jelas. Jadi yang menanam tidak perlu ditangkap, terus didampingi sama senior-senior ataupun tokoh-tokoh pertanian dari IPB untuk turun ke lapangan, mengarahkan cara bercocok tanam yang baik dan benar. Yang pada prinsipnya ganja ini tidak butuh hal yang rumit, ya, tidak butuh pupuk khusus, tidak butuh perawatan khusus. Silakan checklist di Aceh sana, ya. Dilempar bibitnya saja terus dibiarkan tumbuh. Subhanallah, berhektar-hektar. Inilah sebenarnya kemenangan kita, tidak butuh pupuk khusus, ya. Hanya melempar biji langsung tumbuh. Barakallah. Oleh karenanya, mari kita dewasa dalam hal ini, ya. Artinya lihatlah ganja dari sudut pandang kebutuhan ekonomi dan kepentingan dari medis itu sendiri. Jangan dilihat dari disamakan ganja seperti sabu-sabu, disamakan ganja seperti heroin, disamakan ganja seperti narkoba-narkoba yang sejenisnya. Nauzubillah, semua nauzubillah. Mari kita cerdaskan diri kita. Ganja ini tanaman, lalu dijemur daunnya, lalu sudah bisa dipanen, bisa digunakan untuk kebutuhan medis dan untuk perekonomian rakyat Indonesia yang saat ini sedang terpuruk. Oleh karenanya, semoga pemerintah bisa bercermin dari negara Thailand yang mana mereka berani melegalkan ganja untuk seluruh rakyatnya, bahkan diarahkan untuk menanam di halaman masing-masing. Itulah indahnya ganja, itulah barokahnya ganja. Di halaman rumah saja tumbuh. Barakallah. Semoga kajian yang sederhana ini yang tidak begitu rumit, kami mendukung penuh jika pemerintah melegalkan ganja dengan aturan-aturan yang khusus. Subhanallah. Barakallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallu 'alan nabi.